Pada hari ini kita akan bahas ini ya, waterfall, mengenai fase requirement analysis dan design. Di dalam SDLC itu memang seluruh model ataupun di dalam seluruh model ya, itu menerapkan SDLC sebenarnya. Jadi tidak hanya waterfall saja yang menerapkan SDLC, tapi sebenarnya ada di setiap model gitu ya. Adapun SDLC yang utama itu ya yang kita ketahui ada fase requirement, analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Itu adalah fase-fase utama dalam SDLC gitu ya. Nah, kenapa kok dipilih kita bahas mengenai waterfall? Karena di waterfall ini fase-fasenya itu bisa digambarkan dengan jelas. Ya. Oleh karena itu kita pilih yang waterfall. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami fase analisis dalam model waterfall. Ya. Jadi fase analisis yang pertama, yang kedua fase desain. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai di pembahasan kali ini. Yang pertama, kita akan masuk ke fase requirement dan analisis. Kenapa digabung? Karena memang di fase requirement, ini Anda yang pertama mengumpulkan requirement terlebih dahulu, apa adanya semuanya dikumpulkan. Kemudian Anda di fase analisis itu sudah mulai melakukan pemilahan. Kira-kira jenis requirement yang seperti ini bisa digolongkan bentuk requirement yang apa? Fungsional ataupun non-fungsional atau requirement jenis-jenis yang lain. Kemudian selain itu di fase analisis ya, itu nanti juga akan ada pemetaan ya, pemetaan requirement. Ada juga analisis kelayakan juga, gitu ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke fase requirement dan analisis. Oke. Requirement atau elisitasi. Elisitasi itu ngumpulkan ya. Kalau terjemahannya itu ya di semuanya dikumpulkan dulu gitu ya. Elisitasi atau pengumpulan kebutuhan adalah aktivitas awal. Sebelum bisa dianalisa, kebutuhan itu harus dikumpulkan terlebih dahulu gitu ya. Sebelum tahu kebutuhan ini kira-kira layak untuk didulukan atau tidak, atau dimodelkan gitu ya. Kemudian atau ditetapkan, itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, elisitasi kebutuhan ini menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan atau stakeholder-stakeholder yang berkepentingan di dalam perancangan aplikasi. Ya, contohnya ya yang paling utama ya sama si pemesan aplikasi atau si pemilik sistem yang mau dibuatkan. Nah, ini komunikasi dengan pelanggan ini atau dengan stakeholder ini caranya sangat banyak sekali. Bisa melalui FGD atau focus group discussion, bisa melalui wawancara personal, wawancara person to person gitu ya, dan jenis ataupun dari survei ke stakeholder, ya, ataupun melalui observasi. Jadi metode elisitasi kebutuhan itu sangat banyak. Nah, tujuannya ini mengetahui masalah apa saja yang perlu dipecahkan dan mengenali batasan-batasan sistem. Jadi selain kita harus tahu sebenarnya permasalahan atau si sistem kita nanti harus mampu memecahkan masalah apa sih, gitu ya. Kita juga menangkap kira-kira batasan-batasan apa saja yang ada di dalam sistem kerja, itu ya, sistem kerja yang sekarang mau dikerjakan. Kemudian mengenali siapa saja para stakeholder, ya tentu saja sebagai perekayasa kebutuhan ya. Yang orang yang melakukan elisitasi kebutuhan, Anda harus tahu kira-kira siapa-siapa saja sih yang mau saya tanyai, gitu ya. Kemudian mengenali tujuan dari sistem, ya sasaran-sasaran yang harus dicapai. Goal akhirnya si sistem itu harus bisa seperti apa sih, gitu ya. Ini adalah tujuan dari
elisitasi. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan itu dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis paling tidak, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian kebutuhan selain dikelompokkan menjadi dua pengelompokan tersebut, ada pengelompokan yang lain, yaitu berdasarkan tingkat dari pemangku kepentingan. Ya. Jadi ada dua jenis pengelompokan. Yang pertama dari aspek apakah dia itu fungsional atau non fungsional. Yang kedua dari layer atau tingkat pemangku kepentingan. Ya, jadi dia kebutuhannya siapa gitu ya. Kebutuhannya stakeholder yang mana. Nah, ini adalah dua jenis pembagian kebutuhan tersebut. Yang pertama tadi adalah fungsional dan non-fungsional. Kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan tingkatan pemangku kepentingan. Biasanya yang di sebelah atas, kebutuhan bisnis, ini adalah yang memiliki kebutuhan ini adalah pemangku kepentingan yang paling tinggi. Ya, si pemilik perusahaan tersebut. Semakin ke bawah, ini semakin ke si pelaksana atau yang nantinya mengoperasikan si perangkat lunak tersebut. Ya, jadi semakin ke atas itu kebutuhannya sudah kebutuhan bisnis, kebutuhan yang global gitu ya, maksudnya global view-nya. Semakin ke bawah ini sudah kebutuhan yang ya teknisnya, kebutuhan orang-orang yang nantinya mau mengoperasikan. Itu untuk pembagian pertama bertingkat ya, dan yang tadi adalah pembagian fungsional dan non fungsional. Nah, pembagian fungsional dan non fungsional serta tingkatan stakeholder ini bisa digambarkan seperti ini. Contoh, ini misalkan ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan sistem. Ini masuk ke kebutuhan fungsional. Kebutuhan antarmuka dan kebutuhan batasan ini non fungsional. Ya. Kemudian ada kebutuhan pengguna, ini fungsional, aturan bisnis dan atribut kualitas ini non fungsional. Ya. Kebutuhan bisnis ini tidak terbagi lah ya. Jadi sudah nggak bisa dia kalau kebutuhan bisnis itu digolongkan sebagai fungsional atau non fungsional. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu dari kebutuhan bisnis sampai nanti batasan gitu ya. Oke. Jadi pembahasan yang setelah ini itu adalah berangkat dari gambar-gambar yang di bawah ini. Nah, ini adalah review ataupun penjelasan lebih rinci dari penjelasan singkat saya tadi ya. Jadi lapisan yang paling atas pada gambar sebelumnya itu adalah merepresentasikan tujuan tingkat tinggi. Ya. Jadi tujuan dari stakeholder yang kedudukannya tinggi gitu ya, pemilik dan seterusnya. Lapisan tengah merepresentasikan kondisi yang serta kapabilitas yang harus disediakan sistem. Lapisan bawah juga gitu ya, karena semakin ke bawah ini semakin teknis. Bentuknya bagaimana sih menurut orang-orang yang nantinya mengoperasikan. Ya. Lapisan terbawah juga merepresentasikan antar muka ataupun nanti hubungannya dengan sistem lain, perangkat lain itu seperti apa gitu ya. Serta ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pengoperasian sistem. Ya. Nah, kita akan bahas dari yang tadi posisinya paling atas, kebutuhan bisnis. Ya.
Kebutuhan bisnis, dia merepresentasikan tujuan akhir apa yang hendak dicapai oleh stakeholder yang paling tinggi atau si pemesan gitu ya. Tujuan ini ya biasanya berasal dari pemilik sistem. Dari kebutuhan bisnis, analisis dapat mengidentifikasi pengguna dari sistem yang akan dibangun. Jadi pentingnya kita bisa mengidentifikasi stakeholder tadi ya, kita perlu tahu dan harus tahu siapa sih sebenarnya orang yang paling membutuhkan sistem itu, atau orang yang ya menginisialisasi ya dirancangnya sistem tersebut. Kita harus cari ya. Jadi orang yang kedudukan dalam stakeholder atau tingkatan stakeholder itu paling tinggi. Kita perlu tanya kebutuhan bisnisnya itu goal-nya apa gitu ya. Contoh, misalkan SIM akademik stakeholder-nya adalah kepala bagian akademik atau ya divisi akademik di suatu organisasi. Kebutuhan bisnisnya ini contohnya gitu ya. Contohnya kenapa sih perlu dibuat sistem? Ini karena saya perlu menghemat biaya pengadaan kertas sampai 20%, karena tentu saja dia sudah punya analisis. Dengan sistem yang sekarang kertasnya sudah cukup banyak, padahal untuk mencetak hal-hal yang berulang-ulang, cuma datanya saja yang diganti-ganti gitu ya. Mencetak template tapi datanya diganti-ganti itu kan bisa terwakili oleh ya mungkin formulir dan seterusnya atau sistem yang digital. Oleh karena itu dia butuh ini. Kebutuhan bisnisnya adalah menghemat biaya pengadaan kertas. Ini adalah kebutuhan bisnis. Selanjutnya kebutuhan pengguna yang merupakan kebutuhan fungsional ya yang merepresentasikan tujuan dari pengguna. Nah, kebutuhan pengguna ini dapat menjadi acuan dalam nanti setelah fase implementasi, itu kan fase maintenance ya. Implementation, testing gitu ya. Itu Anda akan membuat suatu user acceptance testing. Secara terjemahan langsung ya, user acceptance testing itu adalah pengujian penerimaan pengguna. Jadi sistem itu dicocokkan dengan ataupun sistem fungsi dari sistem itu dicocokkan dengan kebutuhan pengguna di awal. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Contoh, di SIM akademik kebutuhan pengguna, nah ini sudah mulai turun ke bawah nih level stakeholder-nya. Bukan lagi petinggi atau pemilik sistem yang perlu ditanyai. Nah, kita juga harus menangkap juga kira-kira si pemakai sistem itu nanti siapa. Kalau SIM akademik ya penggunanya ya pasti mahasiswa gitu ya. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya adalah mahasiswa akan menyusun rencana kuliah semester ini gitu ya. Jadi pandangan kita harus kira-kira bagaimana sih caranya untuk menyusun rencana kuliah gitu ya. Itu kebutuhan pengguna. Oke. Kemudian aturan bisnis. Aturan bisnis merupakan kebutuhan non-fungsional ya, bisa dibayangkan tadi di gambar, berarti posisinya dia di tengah tapi sebelah kanan. Ya, yang merupakan aturan dan kebijakan dari perusahaan, best practice dan lain-lain. Ya, yang membatasi sistem digunakan ya. Atribut aturan bisnis juga mengandung atribut kualitas yang harus dipenuhi. Contoh, dalam SIM akademik ini ada aturan bisnis, pelaksanaan KRS online harus dilakukan dalam 2 tahap. Ketika wawancara misalkan Anda menangkap statement dari stakeholder itu bentuknya seperti ini. Nah, itu Anda akan kategorikan ya. Ini sebagai ini aturan-aturan bisnisnya. Ya. Kemudian ada atribut kualitas.
Ya, dia merupakan kebutuhan non-fungsional yang memperjelas kebutuhan fungsional. Karakteristik tersebut merepresentasikan yang pertama unjuk kerja, usability, gitu ya, bahasa Inggrisnya, ketersediaan, reliability, ketersediaan, availability, ya, ketangguhan itu reliability, kemudian efisiensi, effectivity, kemudian portabilitas. Jadi ini adalah aspek-aspek kualitas, ya, aspek-aspek kualitas dalam website. Nah, atribut kualitas yang merupakan kebutuhan non fungsional ini harus terukur dalam, atau kita mencatat atau kita menuliskannya itu harus terukur. Maksudnya terukur seperti apa? Contoh, dalam sistem SIM akademik, kita tangkap dari wawancara misalkan, sistem dapat melayani minimal 100 transaksi per menit. Kapasitas penyimpanan minimal untuk 10 tahun. Nah, ini seringkali statement dari stakeholder itu enggak seperti ini. Biasanya sistemnya itu harus cepat, atau sistemnya harus bisa menangani banyak transaksi. Nah, kita sebagai perekayasa perangkat lunak, ya, atau requirement engineer bahkan, itu harus langsung jeli cepatnya itu seberapa, atau banyak transaksinya itu seberapa. Karena kita butuh ini, karena kita butuh atribut kualitas itu harus bisa di-measure atau bisa diukur. Nah, contoh di sini, sistem dapat melayani minimal 100 transaksi per menit. Nah, ini kan sebenarnya pengennya si stakeholder mungkin sistemnya itu bisa, kalau diakses 100 transaksi dalam 1 menit itu nggak down kan gitu ya. Nah, bentuknya itu kita harus bentuk-bentuk yang bisa diukur atau bisa terukur seperti ini. Ya. Kemudian kapasitas penyimpanan minimal untuk 10 tahun. Ini juga bisa diukur. Bisa jadi waktu wawancara itu kapasitas penyimpanannya harus besar. Nah, besarnya itu seberapa? Kembali lagi ya, atribut kualitas ini harus bisa diukur. Ya, kapasitas penyimpanan minimal untuk 10 tahun. Nah, kita bisa breakdown kira-kira seharinya berapa. Mungkin 1 jamnya berapa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi atribut kualitas ini harus terukur. Kemudian kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terkait dengan suatu sistem ya terintegrasi dengan sub-sub sistem yang lain, software maupun brandware. Jadi ini merupakan kebutuhan fungsional, gitu ya. Jadi deskripsi dari suatu fungsi-fungsi atau fitur. Jadi kebutuhan sistem ini ya sistem requirement ya kalau kita kenal apa saja yang dibutuhkan supaya perangkat lunak ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini yang paling utama seharusnya bisa dituangkan dalam dokumen SKPL gitu ya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya, kita lihat, kebutuhan ini menspesifikasikan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang harus ada pada sistem untuk dapat membantu pengguna mencapai tujuan ketika menggunakan sistem yang nanti ujung-ujungnya bisa memenuhi tujuan bisnis. Jadi kalau kebutuhan pengguna tadi sifatnya mungkin masih global atau masih task gitu ya. Kalau tadi kan mahasiswa bisa melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran gitu ya. Nah, kebutuhan user tersebut dipecah, di breakdown lagi menjadi kebutuhan fungsional yang kecil-kecil. Dalam task melakukan registrasi, itu kira-kira subtask apa yang perlu dilakukan atau fitur-fitur utama apa, fungsi-fungsi utama apa yang harus ada dalam sistem untuk bisa menunjang kebutuhan user tersebut. Ya. Kemudian bagi desainer, kebutuhan fungsional menjadi acuan dalam membuat rancangan sistem. Jadi modul ataupun menu yang dibuatkan oleh si desainer itu
berdasarkan kebutuhan fungsional ini biasanya. Karena di kebutuhan fungsional ini sudah rinci apa saja yang harus ada, fungsi-fungsi apa saja yang harus ada dalam suatu sistem. Nah, bagi penguji, kebutuhan ini menjadi acuan dalam pengujian integrasi sistem. Karena nantinya subtas itu nanti akan atau berjalannya itu beriringan ya. Contoh task registrasi itu nanti ada beberapa fungsi yang berjalan secara serial ya. Nanti di pengujian integrasi ya, sistem-sistem subsistem itu nanti akan digabungkan ya dan diuji oleh si penguji. Nah, contoh di sini kebutuhan fungsional. Sistem SIM akademik. Ini goal atau user requirement-nya sudah beda lagi dengan yang mahasiswa tadi. Ini user requirement-nya dari si dosen. Nah, dari suatu kebutuhan user requirement gitu ya, dari dosen, ini dipecah menjadi beberapa kebutuhan fungsional. Salah satunya, dosen harus dapat merubah presentasi dari komponen penilaian gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan mungkin kebutuhan usernya ya, dosen bisa mengelola nilai mahasiswa gitu ya. Nah, itu dari kebutuhan user seperti itu dipecah menjadi kebutuhan fungsional yang seperti ini salah satunya. Ya tentu saja ada banyak lagi kebutuhan fungsional untuk kebutuhan user yang tadi dosen bisa mengelola tadi gitu ya. Mengelola itu bisa apa saja sih? Bisa merubah, bisa menambah dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan fungsional. Kemudian ada antarmuka eksternal. Ya, merupakan kebutuhan fungsional yang mendeskripsikan kondisi atau karakteristik yang harus dipenuhi sistem sebagai bentuk interaksi dengan entitas lain. Jadi yang menjembatani antara sistem dengan entitas yang lain itu apa? Bisa berupa antarmuka atau UI-nya, ada icon, ada label, model, warna tombol, fungsi, dan seterusnya. Atau juga antarmuka tapi hardware. Jadi tadi kan antarmuka software, antarmuka hardware, ya protokol, format, data, kecepatan transmisi, perangkat, dan seterusnya. Atau juga antarmuka software, ada API, kemudian layanan, dan seterusnya. Ini adalah antar muka. Jadi antar muka ini bisa jadi hardware, bisa jadi software, bisa jadi desain, gitu ya. Jadi antar muka pengguna, desain UI. Nah, contoh di sistemnya SIM akademik ini ada kebutuhan antar muka. Contoh, sistem menggunakan protokol HTTPS untuk akses pengguna. Elemen antarmuka pengguna dapat ditampilkan di Internet Explorer 7 ke bawah ya, pada Firefox dan di Opera. Ini adalah kebutuhan antarmuka. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan. Batasan atau aturan-aturan. Ya. Batasan merupakan kebutuhan non-fungsional dari sistem yang membatasi pilihan yang dapat dilakukan oleh pengembang ya, dalam pengambilan keputusan. Ya, biasanya bisa jadi ya, terkait dengan metode atau teknologi yang bisa digunakan dalam implementasi. Contoh batasan-batasan gitu ya, yang ditentukan oleh si stakeholder gitu ya. Di SIM akademik, sistem harus dibangun menggunakan open source. Nah, ini sudah ada aturannya, dia sudah mengatur gitu ya. Sistemnya pokoknya harus open source. Kemudian ukuran transaksi, ini satu transaksi tidak boleh melebihi 64 kilobyte. Ini sudah aturan. Mungkin karena dia sudah menghitung gitu ya. Kapasitas yang dimiliki itu maksimal per transaksi itu nggak boleh 64 kilobyte. Gitu ya. Nah, itu adalah menangkap desain ya. Menangkap kebutuhan. Setelah kebutuhan-kebutuhan tersebut ditangkap dan juga digolong-golongkan, kemudian kita perlu melakukan fase analisis.
Ya. Analisis kebutuhan ini bertujuan menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, ya. Kemudian memastikan pemangku kepentingan memahami, menemukan kesalahan, kelalaian, dan kekurangan jika ada. Jadi format yang tadinya masih dari statement atau wawancara, dari rekaman, kita yang semua yang kita tangkap, kita analisis supaya nantinya ketika diberikan kepada stakeholder, stakeholder gampang dalam memahami dan cepat memutuskan bahwa oh iya memang benar ini kebutuhan-kebutuhan yang saya inginkan, gitu ya. Nah, analisa kebutuhan berperan menjembatani antara level rekayasa kebutuhan dan perancangan perangkat lunak. Ya. Tujuannya ya mengolah hasil elisitasi kebutuhan. Ya, elisitasi kebutuhan itu tadi menangkap semua kebutuhan tadi. Mengolah hasil ini untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Dokumen SKPL, ya, yang isi keseluruhannya sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Di dokumen SKPL itu nanti kalau Anda cari contoh atau template SKPL itu sudah dibuat rapi. Kebutuhan itu kira-kira kebutuhan fungsionalnya apa, non fungsionalnya apa, rule-nya apa, kebutuhan pengguna apa, goal dari sistem itu apa. Itu sudah terlihat semua di dalam dokumen SKPL. Kemudian mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, ya, di mana para manajer dapat membuat perkiraan proyek yang realistis. Ya, tentu saja karena formatnya sudah kita rubah ya dari yang semula wawancara apa adanya, mungkin itu verbatim dari rekaman. Nah, kita sudah rubah, kita sudah buatkan SKPL yang baik, maka stakeholder dari perusahaan atau instansi ini dapat bisa langsung memanfaatkan dokumen tersebut ya. Bisa langsung memutuskan, oh memang benar ini yang saya inginkan. Sehingga developer ini bisa segera menjalankan dokumen tersebut. Gitu ya. Ini tujuan analisis kebutuhan. Nah, dalam fase analisis kebutuhan, ini kira-kira apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama, kita menggambar diagram konteks. Ya, diagram konteks itu model analisis sederhana ya, yang menunjukkan sistemnya itu gambarannya bagaimana. Di sini bisa terlihat batasan sistem, apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang tidak, gitu ya. Kemudian bisa juga interface-nya atau antarmukanya antara sistem, gitu ya. Jadi yang menghubungkan antara sistem satu dan sistem lain itu apa? Ya hubungannya dengan entitas luar, seperti itu pengguna, perangkat komputer, dan informasi yang lain. Itu adalah diagram konteks. Nah, bentuknya seperti apa? Ya bisa jadi Anda tergantung mau menggambarkannya pakai model apa. Mau digambarkan pakai use case supaya bisa si pengguna, si stakeholder itu bisa paham, boleh gitu ya. Mau pakai flowchart, boleh. Mau pakai sequence atau activity juga boleh gitu ya. Jadi ini adalah konteks diagram. Nanti juga kita akan lihat bentuk konteks diagram itu seperti apa. Konteks diagram ada nggak ya? Nanti kita lihat ya. Kemudian membangun prototype. Membangun prototype sebagai implementasi awal untuk merepresentasikan konsep menjadi lebih nyata. Nah, perlu dibedakan di sini model prototyping dengan prototype di sini. Jadi kalau model atau metode prototyping ya seperti pada RAD itu memang suatu metode yang memang kuncinya adalah di pembuatan prototype. Jadi di seluruh cycle fasenya itu adalah membuat atau membangun prototype.
Tapi pada prototipe yang di sini itu adalah gambaran-gambaran sederhana gitu ya. Mungkin bisa digambar pakai aplikasi-aplikasi yang tersedia gitu ya. Supaya si coder itu tahu kira-kira nanti bentuknya itu seperti ini. Tapi prototipe ini bukan menjadi hal yang utama gitu ya. Nggak menjadi hal yang utama seperti pada model prototyping atau RAD. Nah, tentu saja nanti di RAD Anda bisa explore kira-kira bentuknya prototipenya itu dimanfaatkannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau di prototipe di sini itu ya hanya menggambarkan kira-kira menunya itu diletakkan di mana sih, terus fungsinya itu apa saja dalam tampilannya gitu. Oke, kemudian menganalisa kelayakan. Menganalisa kelayakan pelaksanaan setiap kebutuhan, baik itu dari biaya ataupun unjuk kerja yang dapat diterima. Kita tahu bahwa seperti pada video yang sudah kita simak, analisa kelayakan itu adalah hal yang utama sebenarnya. Ketika mungkin kalau Anda mau mengajukan skripsi atau penelitian gitu ya. Jadi analisa kelayakannya itu seperti apa? Baik itu dari sisi biaya, kemudian dari sisi resource atau effort yang diperlukan untuk ketika sistemnya itu sudah dirubah gitu ya. Jadi mungkin alurnya yang lama itu menghasilkan nilai sekian, 80 misalkan. Nah, setelah nanti dirubah, dia cuma bisa dia lebih singkat gitu ya. Nilainya jadi 60 gitu. Itu kan pasti akan resource yang dibutuhkan akan semakin lebih sedikit semakin baik. Ya, itu mungkin dari aspek layak karena resource yang mengurangi resource yang dibutuhkan, atau juga layak mengenai biaya dan seterusnya. Oke. Kemudian yang keempat, memberikan prioritas. Menerapkan pendekatan analisis untuk menentukan prioritas pelaksanaan. Jadi requirement-requirement yang sudah dikumpulkan itu bisa dilakukan dianalisa mana yang mau diprioritaskan. Ya. Kemudian memodelkan kebutuhan. Jadi model dari kebutuhan ini bisa jadi dipetakan gitu ya. Antara kebutuhan satu dan kebutuhan yang lain ini sesuai atau tidak. Dia saling bertabrakan atau tidak. Ya, konsisten atau tidak. Gitu ya. Dimodelkan atau dipetakan. Kemudian membuat kamus data. Jadi mendefinisikan semua item data dan struktur ya supaya tahu istilah ini itu artinya apa gitu ya. Kemudian mengalokasikan kebutuhan ke dalam subsistem. Dipecah-pecah gitu ya. Kebutuhannya ini terbagi menjadi kebutuhan ya software, hardware atau komponen gitu ya. Jadi dipecah-pecah kebutuhan tersebut. Kemudian mengaplikasikan quality function deployment, ini salah satunya. QFD ini adalah teknik untuk memetakan atau menghubungkan fitur produk atau atribut produk ini dengan metrik penilaian tertentu. Jadi kalau QFD ini juga disebut sebagai house analysis karena bentuknya seperti rumah ya. Nanti bisa di googling. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ataupun fase-fase dalam tahap requirement dan analisa requirement. Dari dua fase ini itu biasanya sudah bisa dibentuk kalau di waterfall ya, itu sudah bisa dibentuk SKPL atau SRS. Kalau bahasa Indonesianya itu SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Kalau yang di bahasa Inggris itu ada sistem requirement specification atau sistem specification juga bisa, lebih banyak gitu ya istilahnya. Nah, ini adalah untuk fase requirement dan fase analisis. Kira-kira dari sini ada pertanyaan? Pak mau tanya, Silakan. buat di analisis itu kalau yang bagian membangun prototipe itu berarti masuk ya Pak ya, kalau mock up aplikasi itu masuk di sana ya Pak ya? Sorry, gimana tadi? Agak putus-putus kalau di saya. Oh iya Pak. Hah, Di bagian analisis kebutuhan ya. kan ada tahap membangun prototipe. Nah, Hmm. kalau mock up aplikasi itu berarti masuk di bagian membangun prototipe ya Pak ya? Iya, Atau masuk di bagian Oh iya. membangun prototipe. Jadi menggambar prototipe itu sebenarnya kalau Anda sudah pelajari itu di model waterfall pun yang katanya itu apa ya mungkin dianggap nggak terlalu visual kan gitu ya. Jadi semuanya pakai tulisan-tulisan itu dengan Anda menggambar mock-up-nya sudah sangat membantu nanti. Bisa si stakeholder itu bisa membayangkan, oh bentuknya itu seperti ini. Tapi sekali lagi di waterfall ini bukan merupakan aktivitas inti seperti di model prototyping ya. Jadi kalau yang mock-up-nya itu seperti hanya penunjang saja. Ya. Oh iya Pak, siap Pak. Terus Ada Pak, pertanyaan lain? buat ya Pak, ada lagi. Ya, silakan. buat di dua fase ini apa kan dua fase ini ada tahap-tahapnya masing-masing. Nah itu apa harus dikerjakan semuanya ya Pak ya berarti? Atau Kalau boleh ada sesuatu yang tidak tidak wajib dikerjakan begitu Pak? Mohon maaf Pak, suara saya putus-putus ya Pak ya? kalau sekarang nggak terlalu putus-putus, masih bisa dipahami insya Allah. Oh iya Pak ya Pak. Nah, jadi kalau fasenya di waterfall itu karena dia modelnya itu prosedural gitu ya atau struktural ya, struktural. Itu fase demi fasenya itu dilaksanakan harus ada dan nggak boleh hilang. Misalkan fase elisitasi kebutuhan, itu pasti Anda nanti mengadakan sesi ya wawancara ataupun pakai FGD, focus group discussion, atau brainstorming, atau pakai survei, atau langsung ya didukung dengan observasi, atau Anda dokumen reading ya, maksudnya membaca dokumen-dokumen yang disediakan oleh sana gitu ya. Mungkin itu SOP gitu ya. SOP kegiatan, SOP aktivitas atau aturan-aturan. Nah, itu kan di fase elisitasi gitu ya. Nah, di fase itu nggak bisa dilompati ya. Jadi fase elisitasi itu pasti dilakukan. Kemudian fase analisisnya itu juga ya perlu dilakukan ya supaya nantinya bisa memudahkan si requirement engineer itu untuk bisa memberikan sistem yang rapi gitu kepada si pengguna dan supaya pengguna itu bisa langsung mengetahui ya benar bentuknya itu seperti ini gitu. Jadi nggak bisa di tukar-tukar urutannya atau nggak bisa juga di skip salah satu itu. Kalau aktivitas yang ada di dalamnya itu bisa jadi opsional. Jadi mungkin kalau perlu pakai pemodelan tertentu yang dimana alur itu sudah bisa dimodelkan satu saja, nggak perlu ada atribut-atribut atau proses-proses yang lain seperti yang di 1 sampai 8 ini gitu ya. Itu ya kalau memang perlu dianggap cukup menggunakan satu itu ya nggak masalah pakai satu itu.
Tapi paling tidak ya ada bagian-bagian tertentu yang memang harus ada gitu ya. Contoh menganalisa kelayakan gitu ya. Kemudian menggambar diagram konteks. Nah, kalau yang seperti prototype, memberikan prioritas, ini kalau sepengetahuan saya itu ya bisa opsional karena template-nya pun itu tidak memberikan itu gitu ya. Bisa jadi ditambahkan itu untuk memudahkan gitu. Ya, gitu. Apa itu yang ditanyakan? Iya, betul, Pak. Nah, Ya. ada Terima lagi kasih, Pak. ditanyakan? Oke. Dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang kita masuk ke fase desain. Nah, fase desain ini sebenarnya sangat luas sekali. Bagaimana kita memodelkan desain dari requirement-requirement yang ada. Di fase pemodelan, ya, ini kita pakai, contoh ya, kita bagi saja. Kalau misalkan kita pakai pemrograman terstruktur, itu kita gambarnya pakai konteks diagram dan atau DFD, data flow diagram. Ya, nanti kita akan lihat bentuk konteks diagram itu seperti apa. Nah, konteks diagram ini gambaran global suatu sistem, gitu ya, menunjukkan sistem secara keseluruhan. Seluruh entitas yang terhubung atau yang saling beroperasi dalam suatu sistem itu bisa digambarkan dalam satu diagram itu saja. Dan juga aliran-aliran data dari dan ke satu entitas ke entitas yang lain, gitu ya. Nah, ini bisa digambar atau bisa dimodelkan dari hasil analisa wawancara. Dan data konteks diagram ini akan sangat penting bagi fase selanjutnya, gitu ya, atau fase implementasi. Ya. Bentuk diagram kedua itu adalah DFD. Ya, jadi dia beda lagi. DFD kalau Anda cari itu ya ada level 0, ada level 1, ada level 2 gitu ya. Berbeda-beda tergantung dari rinci atau tidaknya gitu ya. Nah, jadi nah ini adalah bentuk contoh dari konteks diagram gitu ya. Jadi dia menggambarkan satu entitas dengan entitas yang lain. Data yang dikirim dan diterima itu apa saja gitu ya, secara keseluruhan. Nah, ini bisa didetailkan gitu ya dalam DFD level 0, level 1 atau level 2. Nah, ketika nanti Anda mau memodelkan sebuah sistem yang pakai terstruktur gitu ya, atau pendekatannya terstruktur, itu Anda bisa pakai konteks diagram dan DFD. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau aplikasinya itu terstruktur, atau bahasa pemrogramannya yang digunakan untuk mengembangkan itu adalah terstruktur, dia nggak bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yang OOP. Ya. Jadi kalau misalkan nanti yang Anda mau mengembangkan perangkat lunak pakai bahasa C kan gitu ya, itu ya gambarannya pakai DFD ini. Nggak bisa Anda pakai yang pendekatan OOP. Nah, kalau misalkan saya mau pakai Java, bagaimana Pak? Mau pakai MVC misalkan, bagaimana? Nah, itu ada pendekatan-pendekatan desain ya, ini yang berorientasi objek ya. Ini ada namanya Unified Modeling Language atau UML. Kenapa kok perlu UML ini? Karena UML memang dikhususkan untuk memodelkan prinsip-prinsip OOP. Ya, jadi dia bisa inheritance, bisa enkapsulasi, itu bisa semuanya bisa digambarkan pakai diagram ini. Gitu ya. Dan UML ini merupakan salah satu standar yang
besar dan dipakai secara global ya di desain, khususnya yang OOP. Tentu saja nanti di semester-semester selanjutnya nanti Anda akan mempelajari fase-fase ini. Itu nanti akan khususnya yang fokusnya RPL ya. Satu fase itu nanti akan jadi satu mata kuliah, sepengetahuan saya. Contoh nanti Anda rekayasa kebutuhan itu ada. Ada yang sudah dapat rekayasa kebutuhan? Belum kayaknya ya. Belum sepertinya, Pak. Ada rekayasa kebutuhan, ada juga kalau dari fasenya ya, rekayasa kebutuhan. Kemudian ada desain perangkat lunak. Mata kuliah desain perangkat lunak itu saya juga mengajar di semester kemarin. Kemudian ada mata kuliah namanya implementasi itu desain perangkat lunak. Ada juga penjaminan kualitas perangkat lunak, itu software testing. Kemudian ada juga namanya manajemen proyek perangkat lunak, itu untuk manajemen proyeknya. Jadi semua fase itu kurang lebih terjadi mata kuliah nantinya kalau Anda mau fokusnya di RPL. Nah, tentu saja di fase desain, yaitu nanti Anda bisa mempelajari mengenai UML secara keseluruhan itu di desain perangkat lunak, gitu ya. Sebenarnya saya ada sih penjelasan-penjelasan mengenai ya use case itu bagaimana, activity bagaimana. Tapi di video yang sudah ada di YouTube gitu ya. Nah, untuk kali ini itu mungkin saya contohkan hanya di use case saja karena cakupannya kan kalau konteks sama DFD level 0 tadi kan masih global gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini kalau use case. Di use case ini ada notasi, ada simbol, di sini ada aktor, ada boundary itu kotak ini, ada juga use case-nya. Jadi ini namanya secara keseluruhan ini namanya use case diagram. Ada aktor, ada use case, ada relasi. Ya, jenis-jenis relasi ini ada relasi asosiasi, ada relasi include dan extend. Ya. Kalau extend itu harus dilakukan, ya opsi yang harus dilakukan. Kalau include ya, kalau extend itu opsional, gitu ya. Kalau use case diagram dulu sudah pernah dapat? Belum juga, Pak. Use case diagram belum ya? Oh ya. Ya, Pak. Ya. Ya barangkali nanti kalau ada kesempatan ya kita akan bahas lebih dalam mengenai use case diagram. Nah, barangkali untuk desain itu mungkin segitu dulu ya. Saya gambarkan bahwa pada fase desain itu Anda melakukan ya mulai menggambar gitu ya. Mulai menggambar, memodelkan atau menjembatani dari analisa kebutuhan tadi, kira-kira kalau supaya bisa diimplementasikan oleh coders itu gimana sih gitu ya. Karena contohnya saja di UML itu ada tingkatan-tingkatan UML dalam menjembatani antara antara orang yang awam dengan developer. Itu ada tingkatannya. Mungkin diagram-diagram yang bisa digunakan untuk orang awam itu kan ya baru use case, ada sequence, ada activity gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kelas diagram, package diagram itu kan sudah yang melakukan itu kan sudah desainer perangkat lunak. Ya. Dia sudah harus bisa memetakan antara SKPL kemudian dibentukkan menjadi ya kelas-kelas, mungkin kelas diagram ataupun diagram-diagram yang lain.